Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Kepala Sekolah, Ibu Supriyati Nisa SPD sudah menyempatkan waktunya hari ini untuk sesi wawancara, di mana ini adalah merupakan salah satu tugas JKT di modul 3.1, yaitu tentang nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin pelajaran. Nah, untuk hari ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Bu Titin. Pertanyaan yang pertama yaitu, selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau didikan moral? Terima kasih. Alhamdulillah, saya sebagai kepala sekolah di TK Aisyah ini banyak bertanggung jawab terhadap berbagai permasalahan yang terjadi, utamanya permasalahan antar guru, murid, dan hal-hal lain yang memang menjadi tanggung jawab saya sebagai kepala sekolah di sini untuk bertanggung jawab terhadap berbagai permasalahan yang ada. Kami selalu melakukan berbagai identifikasi terhadap semua permasalahan, jadi hal-hal yang menjadi permasalahan insya Allah dapat terselesaikan sesuai dengan harapan. Luar biasa sekali ya, semoga bisa tercapai. Amin. Nah, untuk pertanyaan yang kedua, selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda di TK Aisyah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan? Terima kasih. Dalam menjalankan berbagai keputusan, apabila terdapat sebuah permasalahan yang sama-sama harus kita laksanakan, di mana permasalahan tersebut adalah terjadi saat guru mengalami dua tugas yang harus sama-sama diselesaikan, itu kami melakukan tindakan untuk bagaimana kita menyelesaikan permasalahan yang lebih penting yang harus kita selesaikan lebih awal tanpa mengabaikan dari permasalahan kedua yang harus sama-sama kita selesaikan. Jadi kita selalu mencari solusinya. Wah, Masya Allah, semoga ini yang terbaik, keputusan yang terbaik. Untuk langkah yang ketiga yaitu langkah-langkah apa, prosedur apa yang biasa Anda lakukan selama ini? Alhamdulillah, banyak sekali langkah-langkah yang harus kita lakukan selama ini dalam menyelesaikan sebuah permasalahan. Sehingga kami di sini banyak pihak-pihak yang selalu membantu kami dalam menyelesaikan masalah, sehingga kami harus selalu berkoordinasi dengan utamanya pimpinan cabang Aisyah di bagian majelis pendidikan. Tugasmen kami ini selalu memberi motivasi kepada kami untuk bagaimana setiap permasalahan dapat kita selesaikan bersama, kita duduk bersama. Jadi langkah-langkah kami apabila pimpinan cabang Aisyah tidak dapat menyelesaikan permasalahan, kita lanjut pada pihak-pihak lain. Di sini kami banyak sekali pihak yang bisa membantu kami, utamanya pengawas TK, kemudian komite sekolah, dan paguyuban utamanya yang banyak membantu kami. Luar biasa, semoga bisa terlaksana. Amin. Untuk yang keempat yaitu hal-hal apa saja yang selama ini Bu Titin anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal yang paling efektif yaitu misalkan kita menemukan sebuah permasalahan, kita catat dulu, kita catat berbagai permasalahan ini. Misalkan kita dapat menyelesaikan secara pribadi bersama guru yang mendapatkan sebuah masalah, atau jadi kita melakukan setidaknya kita akan duduk bersama guru tersebut. Apabila tidak dapat terselesaikan, kita bisa duduk bersama seluruh warga sekolah, utamanya guru-guru yang ada di sekolah ini. Untuk yang pertanyaan kelima, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan yang kami hadapi selama ini
adanya misalkan keputusan yang kami sampaikan misalkan tidak dapat terselesaikan, itu adalah sebuah masalah juga. Jadi tantangan ini akan kita musyawarahkan bersama kembali. Jadi permasalahan ini dapat terselesaikan juga dengan cara kita bermusyawarah bersama. Luar biasa sekali, berarti musyawarah itu merupakan hasil yang baik. Ya. Untuk pertanyaan yang keenam, yaitu apakah Anda memiliki sebuah tatkala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, dan masalah itu apakah langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan, bentuk atau prosedur seperti apa yang dijalankan? Terima kasih. Perlu adanya jadwal dalam menyelesaikan sebuah permasalahan karena kita tidak bisa lepas dari berbagai jadwal. Kita harus menentukan jadwal utamanya dalam menyelesaikan sebuah permasalahan. Kita duduk, kita tentukan jadwal, misalkan setelah lepas guru mengajar, kita ajak komunikasi semua guru. Misalkan pada saat itu masih belum mendapatkan keputusan, kita jadwal kembali, kita koordinasikan bersama pihak-pihak yang berada di sekolah ini, kita jadwal untuk bisa duduk bersama, kira-kira permasalahan ini sampai bisa terselesaikan. Wah, luar biasa sekali. Kira-kira apabila permasalahan itu rumit, apa diselesaikan saat itu juga atau dijadwalkan? Untuk permasalahan yang memang tingkat kesulitannya memang sulit diselesaikan pada hari itu, kita tidak harus mengambil keputusan pada saat itu. Kita bukan menunda, kita menjadwalkan kembali apabila memang perlu permasalahan ini benar-benar harus terselesaikan dengan sempurna. Luar biasa sekali ya Bu Titin. Nah, untuk pertanyaan yang ketujuh, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Faktor-faktor maksudnya bagaimana? Faktor-faktor yang mempermudah dalam pengambilan keputusan. Beberapa faktor yang mempermudah dalam mengambil keputusan yaitu kita bagaimana selalu sharing dengan guru-guru. Misalkan kita duduk bersama, kita munculkan ide-ide dari beberapa guru untuk bisa menyelesaikan beberapa faktor permasalahan ini, sehingga ide-ide itu kita tampung bersama untuk bisa kita selesaikan sehingga permasalahan ini dapat kita selesaikan sesuai dengan harapan. Nah, ini termasuk bentuk kolaborasi ya, antara guru dengan kepala sekolah. Iya, benar. Ya, baiklah. Untuk pertanyaan yang terakhir, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang Anda petik dari pengalaman ini untuk mengambil keputusan dilema etika? Pengalaman yang luar biasa yang dapat kita petik dalam menyelesaikan sebuah masalah yaitu dukungan penuh ya yang dari berbagai unsur pihak-pihak yang ada di sekolah ini. Jadi setiap permasalahan yang kita musyawarahkan, kita dudukkan bersama, banyak hal yang kita petik sehingga ide-ide yang mereka sampaikan saat di sebuah forum, mereka akan muncul berbagai masukan yang mana masukan-masukan itu dapat menyelesaikan permasalahan yang ada pada saat itu, sehingga permasalahan ini dapat terselesaikan dan kegiatan yang kita harapkan juga sesuai dengan apa yang kita harapkan. Terima kasih, Masya Allah, jawaban Nina dari Ibu Kepala Sekolah sangat luar biasa. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi saya dengan guru-guru yang lain dan bisa membawa nama TK Aisyah ini yang lebih baik lagi. Insya Allah. Demikianlah acara sesi wawancara saya CGP Lailatul Haniah dari TK Aisyah bersama Ibu Kepala Sekolah Ibu Supriyati Nisa SPD. Dalam hal ini adalah salah satu tugas di modul 3.1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Ibu Kepala Sekolah Eka Nurul Fala, Ibu Riza Astuti sudah menyempatkan waktunya untuk hari ini. Saya akan mengadakan sesi wawancara di mana ini merupakan salah satu tugas saya sebagai calon guru penggerak di modul 3.1, yaitu tentang nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin pembelajaran. Nah, untuk itu ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan, yaitu pertanyaan pertama, yaitu selama ini bagaimana Bu Riza dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Alhamdulillah, dalam mengidentifikasikan kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral ini, saya sebagai kepala sekolah di lembaga TK Nurul Fala ini, saya bertanggung jawab untuk menyelesaikan semua permasalahan yang ada di lembaga secara tepat dan tepat. Intinya saya berusaha untuk menganalisis semua permasalahan yang terjadi dengan sebaik mungkin dari sudut pandang yang berbeda, secara tepat dan tepat. Wah, luar biasa sekali ya Bu Riza. Nah, semoga bisa terlaksana dengan baik. Amin. Untuk pertanyaan yang kedua, selama ini bagaimana Bu Riza bisa menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan? Dalam mengambil keputusan yang sama-sama benar, pastinya akan sulit bagi saya sebagai kepala sekolah untuk mengambil keputusannya. Tapi kita akan mengambil salah satu yang lebih benar, dan itu merupakan tantangan bagi saya sebagai kepala sekolah untuk melihat posisi mana yang lebih benar dan mendiskusikan dulu dengan Dewan Guru dengan mengedepankan kepentingan yang benar-benar lebih penting atau benar. Wah, rencana yang bagus sekali ya, dimusyawarahkan ya Bu ya. Nah, untuk pertanyaan yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Bu Riza lakukan selama ini? Langkah-langkah yang saya ambil yaitu dengan berdiskusi terlebih dahulu kepada yayasan kami, karena lembaga kami di bawah naungan yayasan, terkait dengan permasalahan apa yang kita hadapi. Nah, untuk pertanyaan yang keempat, hal-hal apa saja yang selama ini Bu Riza anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Maksudnya hal-hal yang lebih yang dianggap efektif dalam pengambilan keputusan. Misalnya terkait dengan permasalahan orang tua dengan murid, atau dengan murid dengan orang tua, saya mengidentifikasikan dengan mencari jalan keluar yang terbaik. Misalnya dengan mendiskusikan terlebih dahulu kepada guru bagaimana solusi yang terbaik yang akan saya ambil. Luar biasa sekali ya Bu Riza. Nah, untuk selanjutnya pertanyaan nomor 5, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal yang menjadi tantangan. Tantangan yang lebih besar itu tentunya semua orang menyetujui atau sepakat ya dengan keputusan yang saya akan berikan. Itu merupakan tantangan yang saya ambil. Saya harus optimis dengan keputusan yang saya ambil dan percaya diri, dan tetap dengan maksudnya keputusan yang saya ambil itu harus dapat dipertanggungjawabkan dengan yang sudah dimusyawarahkan dengan guru sebelumnya. Misalnya dapat dipertanggungjawabkan, keputusan yang akan saya berikan itu harus benar-benar dipertanggungjawabkan kepada wali murid yang akan disampaikan.
Oh begitu ya Bu Riza, luar biasa sekali. Jadi intinya setiap pengambilan keputusan itu dibermusyawarahkan bersama-sama, Iya. cari yang terbaik Jalan di mana keluarnya keputusan bagaimana? itu. Iya. Oh ya baiklah. Untuk pertanyaan yang keenam, apakah Bu Riza memiliki sebuah tatkala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah dalam menyelesaikan itu langsung diselesaikan di tempat atau menyelesaikan jadwal dalam bentuk prosedur atau prosedur apa yang dijalankan? Dalam menyelesaikan kasus, alhamdulillah kasus yang saya hadapi tidak besar, maksudnya hanya sederhana. Jadi kasus itu bisa diselesaikan di tempat maksudnya. Ya, misalkan kasusnya ini berat, ini apa diselesaikan nanti, apa dijadwalkan, gimana itu misalnya Bu Riza? Kalau kasusnya itu berat, bisa dijadwalkan karena kita masih harus menyelesaikannya dengan musyawarah dulu. Jadi harus terjadwal kapan harus diselesaikan. Kalau alhamdulillah kalau kita masih belum ada permasalahan yang besar maksudnya ya. Oh iya, itu ya Bu Riza ya. Terus pertanyaan yang nomor 7, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bu Riza dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya. Alhamdulillah kita TK Nurul Falah itu mempunyai yayasan yang peduli terhadap lembaga kita, jadi kita dapat berdiskusi bersama, baik itu dari yayasan, komite maupun dari guru. Kita lakukan dengan berdiskusi secara musyawarah dulu, dan alhamdulillah juga di sini semua guru dan pengurus yayasan itu mendukung keputusan yang kami ambil dengan baik. Oh seperti itu ya Bu Riza, Masya Allah. Semoga ini kedepannya setiap keputusan yang diambil bisa yang terbaik dan Amin. tepat. Untuk pertanyaan terakhir, dari semua hal yang telah disampaikan Bu Riza tadi, pembelajaran apa yang dapat dipetik dari pengalaman Bu Riza dalam mengambil keputusan di dilema etika ini? Maksudnya pembelajaran Dari kasus semua tadi itu, pembelajaran apa yang dapat dipetik pengalaman Bu Riza itu dalam pengambilan keputusan? kita dapat menyelesaikan permasalahan ini secara musyawarah, jadi kita tidak mengambil keputusan sendiri. Terus juga kita dapat mendiskusikan dengan beberapa pihak, baik itu guru, pengawas ataupun yayasan. Selain itu saya juga berikhtiar kepada Allah supaya diberikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan kewajiban saya. Saya akan merasa keputusan yang saya ambil dapat diterima oleh semua orang. Luar biasa sekali Bu Riza. Keputusan yang diambil selain dari beberapa pihak seperti pengawas, pengurus, dan rekan sejawat, tapi yang paling penting adalah melibatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, semoga apa yang hari ini dari pertanyaan-pertanyaan ini dapat diambil manfaatnya untuk saya pribadi dan sekolah Bu Riza. Amin. Demikianlah acara sesi wawancara saya sebagai JGP Angkatan 5 Lailatul Haniah dari TK Aisyah bersama Ibu Riza Astuti dari TK Nurul Falah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Eva. Selamat siang Bu Hani. Terima kasih Bu Eva selaku Kepala Sekolah TK DWP 1 Besuki sudah menyempatkan waktunya hari ini. Hari ini saya mau mengadakan sesi wawancara di mana ini adalah salah satu tugas saya sebagai CGP di modul 3.1 yaitu tentang nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin pembelajaran. Nah, dalam hal ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan terkait modul ini. Pertanyaan pertama yaitu, selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bukan?
alhamdulillah dalam menyelesaikan mengidentifikasi kasus-kasus tentang dilema etika atau rujukan moral. Alhamdulillah saya sebagai kepala TK DWP 1 Besuki, saya harus dan saya bertanggung jawab atas masalah-masalah atau kasus-kasus yang terjadi. Saya harus bisa menyelesaikan masalah-masalah tersebut dengan cepat dan tepat. Baik sekali, berarti intinya harus bertanggung jawab Ya, Bu Eva, bertanggung jawab dalam setiap kondisi ya. Nah, untuk pertanyaan kedua, selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda? Terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan. Dalam pengambilan keputusan tentang kasus-kasus yang sama-sama benar, saya menjalankan kedua-duanya karena itu sama-sama benar. Namun Bu Hani, itu kan di antara dua yang benar pastinya ada yang lebih benar. Jadi tantangan bagi saya untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan selalu koordinasi dengan semua pihak, terutama kepada guru-guru saya TK DWP 1 Besuki. Luar biasa sekali ya Bu Eva. Jadi setiap apa yang menjadi keputusan kita harus selalu koordinasi. Untuk pertanyaan yang ketiga, yaitu langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Anda lakukan selama ini? Apabila ada kasus-kasus seperti itu, masalah-masalah seperti itu, saya pertama kali yaitu mengamati terlebih dahulu apa yang terjadi dan apa penyebabnya. Setelah itu menganalisis dari berbagai semua sudut dan mengidentifikasi masalah tersebut. Setelah itu saya baru mengambil keputusan bagaimana yang terbaik untuk masalah tersebut. Namun tidak lupa saya tetap berkoordinasi terutama dengan guru-guru saya. Itu harus tahu semua guru-guru saya. Baik Bu Eva, luar biasa sekali. Nah, untuk selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di luar etika? Hal-hal yang efektif yaitu Bu, saya efektifnya itu karena saya selalu koordinasi terutama dengan guru-guru saya. Jadi apapun masalah yang ada di lembaga saya, guru-guru saya mengetahui semuanya bisa menyelesaikan masalah dengan baik. Baik Bu Eva, luar biasa sekali. Berarti selama ini setiap pengambilan keputusan itu selalu Tidak sendiri ya, saya. tidak sendiri. Iya. Koordinasi Iya, antar selalu. teman sejawat, ya, komite dan lain-lain. Untuk pertanyaan yang nomor 5, hal-hal apa saja selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Tantangan biasanya itu yang terberat kalau di lembaga saya ya Bu, yaitu di wali murid, karena tingkat kesadarannya ada yang kurang seperti itu Bu. Kadang dia salah, dia mengaku benar seperti itu. Jadi tantangan bagi saya untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Itu yang biasanya hal yang terberat untuk tantangannya seperti itu. Oh, baiklah Bu Eva, berarti kedepannya mudah-mudahan adanya ini untuk pengambilan keputusan selanjutnya, tantangan ini perlu perlu perbaikan lagi, perlu ya. Untuk pertanyaan yang keenam, apakah Anda memiliki sebuah tatkala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Dan apakah langsung diselesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan? Bentuk dan prosedur seperti apa yang Anda jalankan? Jika kasus-kasus atau masalah-masalah tersebut masih bisa diselesaikan pada waktu itu juga, saya tidak menunda Bu Hani. Jadi saya itu memutuskan pada hari itu juga dengan berkoordinasi dulu dengan guru-guru saya agar saya tidak salah dalam mengambil keputusan. Namun jika masalah atau kasus tersebut masih
belum bisa diselesaikan pada hari itu, saya akan mengatur jadwal dengan komite yayasan atau baik itu pengawas TK, saya berkoordinasi tentang masalah tersebut. Seperti itu Bu Nani. Luar biasa sekali, mesti ya dalam setiap pengambilan keputusan itu harus tetap melibatkan orang-orang yang ada ya, semua pihak. Terus adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Seseorang atau faktor-faktor yang memudahkan kita untuk menyelesaikan itu, yang pertama yaitu saya punya komite sekolah. Kebetulan komite sekolah itu sangat dekat dengan saya, baik rumah ataupun instansinya, seperti itu. Dan orang yang kedua yaitu pengawas TK. Pengawas TK ini saya selalu berkoordinasi dengan ibu pengawas. Meskipun saya tidak bertatap muka dengan beliau, saya bisa sharing melalui telepon. Jadi mereka berdua sangat-sangat memudahkan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di lembaga saya. Masya Allah, luar biasa sekali ya. Ternyata dalam faktor-faktor ini setidaknya bisa bekerja sama ya dengan komite, dengan pengawas sekolah. Tidak hanya bertatap langsung, tapi juga melalui WA. Karena sekarang zaman sekarang kan sudah canggih, jadi tidak harus tatap muka, bisa mulai dengan online apa ya. Dan ini pertanyaan yang terakhir Bu Eva, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Anda petik dari pengalaman Anda mengambil keputusan dilema etika ini? Hal-hal yang bisa dipetik dari pembelajaran ini yaitu saya itu lebih percaya diri, Bu Hani, dan juga lebih dewasa untuk menghadapi masalah-masalah yang ada dalam kehidupan. Namun satu dua memang yang saya pegang itu Bu Hani, yaitu berikhtiar dan berdoa. Jadi kalau dalam permasalahan ini dengan ikhtiar saya, dengan langkah-langkah seperti apa, namun yang terakhir yaitu doa, itu yang harus saya panjatkan kepada Allah agar kita atau saya sendiri lebih dimudahkan dalam menghadapi masalah-masalah atau kasus-kasus yang ada. Oh iya, luar biasa sekali ya. Berarti dalam hal ini setiap keputusan yang diambil itu dapat membuat Bu Eva lebih percaya diri, lebih dewasa dalam pengambilan keputusan, dan tidak lepas dari ikhtiar dan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, semoga apa yang menjadi tujuan Bu Eva dan sekolah ini bisa tercapai dengan baik. Terima kasih Bu Eva atas waktunya, mudah-mudahan selalu diberi kesehatan. Amin. Demikianlah hasil sesi wawancara siang hari ini. Saya CKP Angkatan 5 dari Lailatul Haniah dari TK Aisyah Kalimas Besuki bersama Ibu Eva Susilowati dari TK DWP 1 Besuki. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.